Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, saya Karovena, saya bertugas di sini pagi. Nah, di sini saya akan menyampaikan hasil pemeriksaan yang kemarin, Ibu. Ibu bisa tolong disebutkan nama dan tanggal lahirnya, saya cek dulu ya, Bu. Nama saya Siti Aminah, lahir 10 Januari 1975. Oke, sesuai ya, Bu ya. Gimana, Bu, kabarnya? Udah meningkat belum? Kok kelihatannya kurang? Ini alhamdulillah udah mendingan sih, tapi masih merasa sedih sama kesel. Apa, Ibu, yang membuat Ibu sedih? Jadi kan awalnya itu saya masuk rumah sakit karena demam. Nah, saya curiganya saya kena DBD karena udah lama ini kan anak saya kena DBD. Nah, saya masuk rumah sakit, terus dicek ini itu, dan hasilnya ternyata saya kanker. Nah, saya nggak percaya tuh di situ, kan saya cuma demam. Kok bisa sih saya kena kanker? Jadi Ibu nggak percaya kalau misalnya kena kanker karena ya yang Ibu rasakan hanya demam dan juga tidak terlalu parah ya, Bu, gejalanya. Iya, cuma demam. Jadi kalau begitu, kalau misalnya yang Ibu ketahui tentang kanker itu apa saja? Kalau menurut saya sendiri, kanker itu penyakit yang parah banget, nggak bisa bikin orang meninggal. Belum lama ini juga tetangga saya ada yang kanker terus sampai meninggal. Nah, selain itu, menurut saya sendiri juga kanker itu penyakit yang misal ada anggota tubuh yang rusak tuh, kayak di payudara, kanker payudara kan harus diangkat payudaranya kan. Nah, saya di sini nggak ada anggota tubuh yang rusak, cuma demam. Jadi saya nggak percaya tuh saya kena kanker. Jadi jika demam yang Ibu rasakan itu membuat Ibu sulit untuk mempercayai bahwa Ibu terdiagnosa kanker ya, Bu. Nah, oleh karena itu Ibu berkenan tidak, Bu, kalau misalnya saya menjelaskan lebih detail lagi mengenai hasil pemeriksaan. Mungkin ketika saya sudah selesai menjelaskan secara lebih detail, Ibu dapat lebih menerima hasil tes tersebut. Walaupun saya belum percaya, kalau misal terus mau menjelaskan lebih detail, saya berkenan sekali untuk mendengarkan. Jadi menurut hasil pemeriksaan kemarin, Ibu, pemeriksaan darah dan juga biopsi dari sum-sum tulang ditemukan adanya kanker leukemia mieloid kronis, Ibu. Nah, kanker tersebut adalah adanya pertumbuhan yang nggak normal, Bu, dari sel darah putih. Nah, itu berkembangnya secara lambat, Bu, di sum-sum tulang belakang, Ibu. Nah, biasanya terjadi di usia 40 sampai 60 tahun, Bu. Dan memang karena perkembangannya lambat, jadinya tidak menimbulkan gejala, dan juga gejalanya juga tidak spesifik, Ibu, seperti demam yang Ibu rasakan. Makanya Ibu merasa tidak percaya karena demam kenapa bisa jadi kanker. Itu seperti itu, Bu, mekanismenya. Saya tahu, Bu, ini adalah berita yang cukup berat untuk Ibu dengar. Namun Ibu bisa mempercayai kami karena ketika kami memutuskan suatu kondisi atau penyakit itu dilalui dengan pemeriksaan yang menyeluruh dan juga teliti, sehingga kesalahan dari tes itu bisa sangat minim. Saya tahu ini adalah hal yang berat untuk Ibu dengar. Saya tahu apa yang Ibu rasakan. Yang pasti merasa saya sebenarnya bukannya saya nggak percaya, tapi sebenarnya saya takut. Apalagi kan banyak pasien yang belum perhatian. Nah, saya belum siap untuk itu. Saya mengakui perasaan pasti sangat berat untuk menerima kondisi ini. Ibu bisa mengambil waktu sejenak, ini bisa berhenti seminggu, ini bisa merasa begini, itu boleh saja, Ibu. Ibu bisa keluarkan perasaan Ibu, rasa kesedihan Ibu, pasti ini sangat berat. Itu. Saya merasa sulit untuk mengatakan hal ini, tapi angka harapan yang Ibu miliki dengan kanker ini adalah 71% Ibu. Itu artinya cukup besar, Ibu, harapan Ibu untuk sembuh kembali, untuk pulih kembali. Saya bisa sembuh harus Bisa. karena saya kan udah masih pengen mendengarkan itu, saya pengen sembuh terus. Untuk pengobatan kanker ini ada beberapa pilihan, Ibu. Ada kemoterapi menggunakan obat, radiasi menggunakan sinar untuk menghasilkan tumor, dan ada transplantasi sel punca, Ibu, untuk mengganti sum-sum tulang yang rusak ke sum-sum tulang yang sehat. Nah, semua pilihan terapi tersebut ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, Ibu, disesuaikan dengan usia pasien, jenis kanker, dan juga kondisi pasien. Seperti itu. Kalau menurut aku sendiri, yang terbaik untuk saya yang mana ya? Biasanya pasien akan
setelah saya udah menjalani pengobatan tapi ternyata gagal, nggak sembuh, itu gimana ya dalam saya takut. Gitu, memang tidak ada jaminan untuk sembuh dan juga tidak sembuh karena kanker itu adalah bukan penyakit yang mustahil untuk disembuhkan ibu. Jadi masih ada peluang kesembuhan 71% ibu. Jadi marilah kita bersama-sama untuk berusaha meningkatkan angka hidup tersebut. Dan kami bersedia ibu untuk mendampingi ibu selama proses COVID nanti. Ibu pasti bisa mendampingi. Terima kasih anak saya juga mau berusaha semampu saya daripada tidak melakukan apa, dan artisnya saya mau berusaha semampu dan sebisa saya. Terima kasih anak sudah menjelaskan dengan jelas. Saya jadi lega dan punya harapan lah untuk sembuh. Semoga saya bisa sembuh dan bisa menjalani pengobatan sampai akhir. Ibu hebat Bu, sudah sampai ke tahap ini. Nah, ibu pasti bisa melewati hal ini. Kami senantiasa akan mendampingi ibu dan kita sepakat ibu untuk melakukan program terapi yang kita diskusikan sebelumnya mengenai kemoterapi dan terapi radiasi. Mungkin untuk prosedur selanjutnya nanti saya akan jelaskan secara detail. Ibu, apakah ada yang ingin ibu tanyakan lagi? Belum ada nanti. Jika ibu membutuhkan sesuatu, ibu bisa menghubungi saya atau ibu ingin berbagi cerita, ibu juga bisa menghubungi saya. Saya sangat senang jika saya bisa membantu ibu. Terima kasih anak.